Baik, kembali Natasha ya. Kan Natasha mendirikan Love Humanity NCV. Ya. Nah, kegiatannya boleh tahu apa saja ini? Ya, jadi kita biasanya setiap tahunnya yang wajib, kita akan melakukan pengobatan gratis. Awalnya kita mulai itu kecil, jadi kita di area kita aja di Jakarta, baru ke Cikarang. Nah, ini sebenarnya proyek terbesar kita adalah Rote. Dan seperti saya bilang, bisnisnya tambah besar, semoga bantuan saya juga bisa tambah besar. Karena kan semua dananya dari saya sendiri. Amin. Gitu, amin. Dan selain kesehatan, juga saya ingin, education juga. Jadi, Oke, sorry, ini kesehatan dan pendidikan. Kalau kesehatan tadi apa? Pemeriksaan. Pengobatan gratis. Jadi kita ada pemeriksaan yang, the instant test. Untuk penyakit apa aja ini? Biasanya kalau misalnya kita di lapangan, pastinya kita bisa cek HB langsung, kolesterol, asam urat, gula darah sewaktu, dan semua. Anak-anak dan orang dewasa ini ya? Tergantung kebutuhan, kan tergantung penyakit juga. Jadi nanti ada dokternya yang memeriksa dan mendiagnosa juga sekaligus. Dan nanti kita ada, biasanya di situ ada apoteknya, kita bikin di mana sesuai diagnosa penyakit akan diresepkan obat. Jadi kayak di rumah sakit gitu, Mas Andi. Tapi ini gratis atau bayar? Ini gratis dong. Gratis. Oh iya. Kenapa bukan gratis? Oke, terus kalau pendidikan? Kalau pendidikan ya ini menurut saya kita baru sedikit kecil-kecilan saja. Jadi kita biasanya sering visit ke rumah singgah, ke panti asuhan. Dan biasanya saya juga lebih sering dan lebih senang mengajak mereka keluar dari panti asuhan mereka. Jadi I like to take them on a field trip. Oke, kemana aja biasanya? Jadi jalan-jalan ini ya? Ya tuh fast food places, playground gitu yang untuk anak-anak. Jadi saya ingin mereka juga melihat, kan mereka selama ini isolated lah in one place. Dan jadi saya mau mereka untuk melihat dunia lebih banyak supaya mereka bisa tahu dan mereka bisa berkembang dari situ. Walaupun itu hal kecil, tapi kan ya once they see the world you don't know what they can achieve. Nah, kemudian kalau ke depan saya dengar ada rencana mau mendirikan rumah sakit. Betul. Di mana itu? Jadi memang kita mendapatkan puji Tuhan ada akses dan juga ada permintaan kan kita udah ke East Indonesia nih. Jadi sekarang kita mau ke arah Indonesia Tengah. Barat. Jadi kita tengah dulu. Jadi semoga di Kalimantan kita tahun ini sudah mulai membangun rumah sakit dan juga sekolah. Kalimantan. Oke. Jadi kapan ini terrealisasi? Semoga pertengahan tahun ini sudah mulai jalan. Jadi memang sudah direncanakan, namun kan terrealisasinya semoga pertengahan tahun ini. Oke, kita doakan ya. Amin. Semoga terrealisasi. Nah, penonton ada yang mau bertanya, penonton. Oke, Bapak silakan. Pertanyaan saya ada dua buat Natasha. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa di aviation world itu, dunia penerbangan itu sangat tinggi filteringnya, ya, quality and safety. Nah, apakah yang pertama Natasha sudah punya basic aircraft knowledge, how to make sure quality and safety for customer. Apakah ada juga semacam kalau beli mobil ada test drive, kalau beli pesawatnya itu ada test flight. Kemudian yang kedua membagi waktu terhadap charity tersebut, karena kita ketahui untuk di aviation itu sangat perlu concern fokus untuk memberi suatu masalah quality dan safety yang sangat kuat di situ. Makasih. Oke, kembali lagi nih ya. Ini bidang yang tidak mudah karena sangat kompetitif, ya. Perlu fokus, perlu waktu banyak, ya, terutama dalam keselamatan. Nah, tapi di tengah-tengah harus fokus pada bisnis. Bagaimana membagi waktu? Ya, jadi pertama terima kasih Pak Feby. Kalau misalnya about aircraft safety, pastinya kita hire expert untuk itu. I'm just a businesswoman for now. Tapi of course dari dulu my dream, kayak mimpi saya adalah untuk menjadi seorang pilot. Salah satu mimpi saya yang belum tercapai sekarang. Oke. Jadi semoga. Kita doakan juga satu hari saya pas nyewa helikopter, saya loh ya. Iya. Nyewa helikopter, pilotnya saya. Natasha. Amin. Oke, terus gimana? Ya, jadi kalau misalnya untuk safety, expert. Nah, untuk membagi waktu, lama-kelamaan akan terbiasa. Pastinya awalnya kewalahan in aviation, medicine, terus charity lagi.
Pusing Untung kepala my itu ya. brain nggak pecahin. Jadi pastinya pembagian waktu dan tim yang solid. Karena I cannot do it alone. Iya. I'm just human dan itu videonya I have to say lebih keren daripada saya aslinya. Jadi membagi waktu pastinya kita harus schedule semuanya terencana dan semua kita lakukan sesuai rencana. Jadi merencanakan itu sangat penting. Oke, jadi nggak usah khawatir Pak Feby, ya sudah dibuat ya, dan siapa tahu Pak Feby juga bisa join tim Aero Quiz suatu hari. Ngomong-ngomong, udah menikah atau belum ya? Belum. Oh, belum. Sudah punya pacar belum? Punya. Pacar ini mendukung atau keberatan dengan semua kegiatan sosial? Kalau bisnis pasti kelihatannya mendukung. Tapi kalau sosialnya ini biasanya laki-laki nggak mau diajak susah hidupnya. Yeah. That's very funny. Perempuan apalagi. Bener sih Mas Andi. Tapi untungnya karena kan saya memulai ini sebelum ada dia. Oke, jadi dia udah tahu dari awal. Ya, dia udah tahu I'm independent in this dan dia sangat suportif. Dia malahan selalu ingin lend a hand supaya menjadi bagian dari kegiatan. Enggak secara langsung, dia juga sibuk. Tapi at least dia mau lend a hand, gimana saya bisa bantu supaya membuat acaranya lebih mudah, terus lebih siap. Jadi I really appreciate him. Jadi kita benar-benar ya semoga ntar lagi ya nikahnya. Amin. Oke, dan terakhir apa harapan yang ingin Natasha wujudkan dalam semua kegiatan? Oke, dalam semua kegiatan, since semua bisnis saya ada hubungannya satu sama lain. Maksudnya bisnis berhubungan dengan sosial karena memang I don't take financial donations. Jadi saya berharap Love Humanity bisa berkembang dan bisa mengedukasi banyak masyarakat supaya mereka juga bisa survive sendiri. Gitu. Jadi I want them to be living, I want to provide something sustainable buat mereka. Dan semoga juga bisnis-bisnis saya bisa menjadi lebih besar dan go international supaya bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak terutama bagi masyarakat Indonesia. Baik Natasha, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Andy, sudah berbagi cerita dengan kami semua di studio maupun di rumah. Mudah-mudahan stigma bahwa orang kaya ya, selebriti, orang-orang yang bergaul dalam dunia yang glamor itu orang-orang egois terbantahkan. Paling tidak semua ya, sebagian besar bahkan sudah aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti apa yang dilakukan oleh Natasha, tadi ada Dita, tadi ada Maya ya. Mewakili orang-orang yang selama ini dianggap terlalu hidup glamor. Padahal dalam kenyataannya mereka manusia biasa, punya hati, punya panggilan, punya keinginan membantu sesama. Terima kasih Natasha. Terima kasih banyak, ya. Mas Andi. Nah, setiap ulang tahun Kick Andy memberikan penghargaan Kick Andy Heroes kepada pejuang-pejuang kehidupan. Nah, tahun ini kami juga ingin agar Anda ikut berpartisipasi menentukan pilihan siapa pahlawan yang Anda anggap layak untuk mendapatkan Kick Andy Heroes Award. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa memilih pahlawan-pahlawan Anda melalui Facebook, Twitter, melalui Instagram Kick Andy, dan tentu saja melalui kickandy.com. Dan terakhir, seperti biasa, saya ingin membagikan buku untuk Anda semua. Yang di studio, apakah sudah mendapatkan buku ini? Apakah Anda semua bahagia? Kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda yang menonton acara ini di rumah. Anda juga bisa mengakses buku ini melalui website kickandy.com atau juga melalui kuis di Twitter, Kick Andy Show. Mudah-mudahan Anda yang beruntung mendapatkan buku bagus ini. Akhir kata, semoga cerita-cerita tadi menginspirasi Anda untuk juga berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.